Misalnya ada struktur menara air gitu lah ya. Menara air seperti ini. Saya cek dulu ininya, identitas menara airnya. Tingginya 4 meter. Lalu diketahui apalagi ini berupa pipa penampangnya, diameternya 100 mm dan tebalnya, jadi tebalnya enggak atau inersianya langsung. Oh, 114 dan 102 ya. Ininya 114, diameter dalamnya yang 102. Begitu, lalu massa di atasnya 1,65 ton ya. Massa ini inersianya juga sudah diberikan 301 cm pangkat 4 ya. Ini inersianya 301 cm pangkat 4. Lalu sudah 1,65 sudah, rasio redamannya 2%. Dan kita diminta menentukan deformasi maksimum. Tentukan deformasi ini perpindahan ya, atau perpindahan aja ya. Perpindahan maksimum. Lalu ada juga yang diminta itu adalah gaya geser dasar ya. Bezier gaya geser dasar. Gaya kemudian setelah gaya geser dasar dimintanya bending stress ya, tegangan ya. Maksimum akibat gempa. Ini ya. Percepatan gempa El Centro ya. Jadi percepatan gempanya diberikan, respon spektrumnya diberikan, nanti kita lihat dari situ percepatan gempa El Centro tahun 1940 ya. Catatan gempa El Centro ini cukup sering digunakan di analisis dinamik karena frekuensinya cukup lengkap ya. Jadi hampir semua bangunan akan terkena efek dari gempa ini ya. Frekuensinya cukup lebar ya. Nah, kita tentu saja mulai dengan parameter struktur dulu karena yang ini diberikan respon spektrumnya ya. Ini diketahui respon spektrum. Artinya ada perioda dan di sini respons maksimumnya ya. Respons maksimum, entah perpindahan, entah kecepatan atau percepatan, nanti tinggal kita lihat saja, ada grafiknya di sana di layar di buku itu ya, di soal ini diberikan, nanti kita lihat sama-sama. Tapi untuk membaca respons spektrumnya ini
kita perlu ketahui perioda strukturnya dulu. Jadi kalau strukturnya seperti ini, cantilever K-nya kita tahu itu 3EI per L pangkat 3. Ya. Dan I-nya sudah diberikan, jadi tinggal dimasukkan saja L-nya 4 meter. Jadi ini 3 kali, oh ini baja ya. E-nya 200 gigapascal, jadi kalau mau menggunakan satuan yang konsisten, ini masanya dalam ton, jadi nanti kilonewton, milimeter, kilonewton, meter, dan ton ya. Jadi gigapaskalnya jadi kilonewton per meter persegi gitu ya yang harus dibuat. Ini dijadikan meter, baru kita hitung ya. Jadi kita menggunakan satuan kilonewton, meter, masanya ton gitu ya. Jadi E-nya akan menjadi 200 kali 10 pangkat kilonewton per meter persegi, jadi pangkat 6 ini mestinya. Lalu inersianya ini 301 kali 10 pangkat minus dari sentimeter ke meter itu 2 level ya, minus 8 jadi minus 4 ya. Minus 4 dibagi dengan panjangnya 4 meter pangkat 3. Nilainya kalau saya mengikuti yang ada di buku 28,2 kilonewton per meter ya. Gitu. Nah, K-nya sudah, M-nya ada, sehingga kita bisa hitung periodanya. Sebentar saya cek respons spektrumnya dulu, perioda natural atau... Oh iya, perioda natural. Oke, jadi masanya adalah 1,65. 1,65 ton sudah diberikan. Jadi omega bisa kita hitung atau langsung perioda juga bisa ya. Perioda itu 2pi akar M per K ya. 2pi per omega, omeganya sendiri akar K per M, jadi periodanya adalah 2pi akar M per K. Dan di sini diperoleh nilai 1,52 ya. 1,52 ini detik ya. Nah, ini kemudian kita baca dari respons spektrum yang diberikan. Respons spektrumnya diberikan di sini. Ups, terlalu besar. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Di sini respons spektrumnya menggunakan 3 sumbu ya. Jadi ini umum digunakan ya. Jadi kalau menggunakan hubungan antara perpindahan, kemudian pseudo velocity dan pseudo acceleration, itu grafiknya bisa dibuat seperti ini. Jadi sumbu horizontalnya itu perioda, sumbu vertikalnya itu kecepatan maksimum ya. Dalam arah vertikal itu kecepatan, dalam arah 45 derajat ada perpindahan dan percepatan ya. Jadi ke arah sana itu percepatan, sebentar ke arah sini, ke arah sana percepatan, perpindahan, ini ada D di sini, lalu ke arah sana itu sumbu percepatan ya, ada A di sini ya. Nah, tergantung kita mau mengambil yang mana. Dari angka 152 ini garisnya sudah dibuat oleh bukunya nih. 1,52 itu di sini, kita baca ke arah atas di sini. Nah, kalau kita inginkan perpindahan karena nanti gaya statik ekivalen itu adalah kekakuan kali perpindahan atau massa kalikan percepatan ya. Jadi kalau mau perpindahan tinggal dibaca ke arah sini. Ke arah sumbu perpindahan ketemunya 10, sekian ya. Dalam satuan sentimeter ini ya. Kalau percepatan kita baca ke sumbu percepatan ke sana itu 0,1, 0,2 lebih ya, 0,2 sekian G ya.
Ini satuannya dalam G. Kalau mau kecepatan tinggal dibaca ke sumbu horizontal ke sebelah sana, mungkin sekitar hampir 50 ya cm per detik. Jadi dari satu grafik respons spektrum ini kita bisa baca perpindahannya, kecepatannya, maksimumnya, dan juga kecepatannya. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Tapi kecepatan dan perpindahannya itu berupa pseudo velocity dan pseudo acceleration ya. Yang nilainya adalah kalau kecepatan itu omega dikalikan perpindahan, sedangkan percepatan itu omega kuadrat dikalikan perpindahan. Oke. Jadi itu cara membacanya begini, angkanya kita ambil saja dari buku. Jadi dari sini angka 1,52 ini sumbunya sumbu kecepatan di sini ya, spectral velocity, spectral acceleration-nya ke arah sana ya. Spectral acceleration-nya ke sana. Jadi dibacanya ke situ, sedangkan ke arah 45 derajat itu spectral displacement, di mana SV itu adalah pseudo acceleration, jadi ini adalah omega kalikan SD, SA itu adalah omega kuadrat dikalikan SD gitu ya. Jadi yang benar-benar maksimum itu sebenarnya perpindahannya saja ya. Sedangkan kecepatan maksimum diambil dari formula ini, omega dikalikan perpindahan maksimum, sedangkan percepatan maksimum diambil dari omega kuadrat SD. Dari problem tugas yang Anda kerjakan di nomor 2 nanti kita bisa lihat seberapa jauh bedanya yang kecepatan dan percepatan yang benar-benar maksimum yang kita ambil dari analisis dengan perkalian ini ya. Kalau Anda kerjakan dengan benar, mestinya yang SA ini hampir nggak ada bedanya ya. Kalau yang ini untuk periode yang besar mulai berbeda nih yang kecepatannya. Tapi biasanya masih struktur kita biasanya periodenya tidak besar-besar amat ya. Jadi masih cukup akurat ini pendekatannya. Nah, dari 1,52 ini kita baca ke spektrumnya, tergantung yang kita perlukan apa ya. Kita punya dua formula untuk gaya statik ekivalen, bisa K dikalikan perpindahan, spectral displacement, karena ini maksimum, ini sudah respons spektrum, sudah maksimum saja, jadi ini Fs-nya maksimum, SD ini spectral displacement perpindahan maksimum, atau bisa juga karena K ini adalah M omega kuadrat, ya. Ini omega N gitu ya, omega N kuadrat. Ini, karena K itu adalah M omega N kuadrat, dikalikan SD, nah omega N kuadrat SD ini adalah spectral acceleration. Jadi bisa juga kita baca ke percepatan dikalikan dengan massa ya. Jadi kalau mau ke percepatan dibacanya ke sini, sebelah sini. Kalau mau baca perpindahan dibacanya ke sebelah situ ya. Ke sumbu perpindahan yang ini ya. Kalau mau baca kecepatan ya tinggal baca ke sumbu yang ini ya. Jadi dari satu grafik ini untuk setiap periode kita bisa dapatkan langsung ketiga respons maksimumnya ya, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Di buku ini yang digunakan adalah perpindahan ya. Perpindahannya ketemunya 12,5 cm ya. Jadi S spectral displacement-nya di bawah inilah dulu ya sebelum gayanya. Spectral displacement-nya 12,5 cm ya. Kalau dibaca dari grafik itu menurut buku yang kita rujuk. Jadi dengan demikian gaya statik ekivalennya sudah bisa kita hitung ya. Gaya statik ekivalen Fs-nya itu adalah K dikalikan spectral displacement. Ini Fs max tentu ya. Karena ini sudah spektral ya. Jadi nilainya K-nya tadi 28,2. Ini dalam kilonewton per meter itu 12,5 jadi 0,125 meter. Dan ini hasilnya adalah tiga koma lima empat kalau dari buku angkanya ya. Kilonewton ya. Oke. Nah, ini adalah gaya statik ekivalen. Artinya dinamiknya sudah masuk di sini dalam spectral displacement ini. Kita tinggal gunakan saja. Jadi struktur ini dikenakan gaya statik ekivalen dan kita analisis secara statik. Ya.
Nah, selama kita menggunakan masih berada di struktur yang single degree of freedom, tidak banyak parameter yang bisa kita cari di sini. Paling tadi seperti yang tadi, U maksimum sudah terjawab ya, perpindahan maksimumnya 12,5 cm. Lalu ada gaya geser dasar atau Bezier, itu adalah reaksi di bawah. Ya, kalau cuma 1 derajat kebebasan, kalau gayanya statik ekivalen di sini, reaksi di bawah, biasanya hurufnya V gitu ya. Itu mestinya sama dengan ini ya, keseimbangan biasa saja ya, nilainya. Jadi V max-nya adalah ya sebesar ini juga ya, sebesar gaya geser maksimum juga, 3,54 kilonewton mestinya ya. Nah, kalau ditanya tegangan akibat lentur, momen terbesar mestinya ada di bawah sini ya. Jadi M-nya di dasar ini itu adalah ini M ya. Fs dikalikan tingginya H itu 3,54 dikalikan tingginya 4 meter. Nilainya adalah berapa nih? 14, momennya 14,2 ya. 14,2 kilonewton meter. Dan ini kalau mau diterjemahkan menjadi tegangan karena diminta tegangan maksimumnya ya sigma max-nya adalah M dikalikan C-nya ya, jarak terjauh ke luarnya dibagi dengan inersia. M-nya segini 14,2, ini satuannya mau diganti dengan agar jadi megapascal mungkin jadi newton milimeter, jadi ini kali 10 pangkat 6. C-nya tadi setengah dari 100 berapa tadi? 14 ya. 114/2 dibagi dengan inersianya yang ini 301 kali, supaya jadi milimeter ini harus kali 10 pangkat berapa? 3 ya. Kali 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 dan ini nilainya 269 MPa ya. Jadi begitu ya. Ini kalau responsnya gaya statik ekivalennya kita ambil dari respons spektrum, dan respons spektrum itu sudah merupakan respons maksimum untuk masing-masing periode struktur ya. Kalau gayanya berupa gaya dinamik biasa, responsnya masih fungsi waktu, ini SD-nya mungkin masih U aja ya, jadi yang berubah-ubah. Kalau spektral ini sudah maksimumnya, ya nggak masalah gitu ya. Kalau di soal yang diberikan di di PR Anda, bangunannya mungkin kita modifikasi sedikit di sini.